Itu kan paling sering kan kalau orang dibilang sakit, dibilang, "Oh, nih Dok, suka banget makan durian." Padahal mungkin bukan durian penyebabnya ya, gitu. Ini sering kata Dokter Vito sering kena fitnah duriannya. Iya. Nah, kali ini kita langsung bahas aja deh bersama dengan Dokter Putri Sakti, IFO SPGK, spesialis gizi klinik. Yes. Iya, halo dokter, selamat pagi. Halo Intan, selamat pagi. Dokter nih kasihan banget ya karena buah durian ini selalu jadi bulan-bulanan. Katanya kalau habis sakit kena apapun gitu, darah tinggi, kolesterol nih katanya gara-gara durian. Nah dokter, ini ada fakta dan mitos yang beredar dokter. Ini benar nggak sih dok, fakta atau mitos kalau konsumsi durian ini meningkatkan kolesterol jahat? Fakta atau mitos dokter? Ini adalah mitos ya. Mitos yang jadi bulan-bulanan buat si durian. Iya. Padahal sebenarnya durian sehat juga ya dok ya, asalkan tidak berlebihan dikonsumsi. Justru durian ini kaya dengan serat. Nah, serat kan membantu mengontrol kadar dari kolesterol juga ya dok ya, asalkan tidak berlebihan. Dia juga indeks glikemiknya rendah. Artinya apa? Kontrol untuk gula darahnya juga tidak terlalu tinggi. Dan dia tidak ada kandungan kolesterol sama sekali. Jadi otomatis untuk meningkatkan kolesterol itu adalah mitos. Kita ulang ya, dalam buah durian tidak ada kolesterolnya. Tidak ada. Berarti itu semuanya selama ini selalu jadi bulan-bulanan itu mitos ya dokter ya? Betul, itu adalah mitos. Oke, jadi kalau untuk orang yang darah tinggi aman dokter? Aman, karena kan dia ini tadi seratnya bagus, kandungannya juga ada kalium, ada magnesium. Keduanya ini bagus untuk menjaga kadar tekanan darah kita juga. Gitu. Oke, asalkan tidak berlebihan itu dokter kita ya? Betul. Tadi yang kalium tadi itu sebenarnya harusnya bikin relaksasi pembuluh darah sehingga harusnya pembuluh darah tidak lebih tegang dan tekanan darah harusnya turun. Tapi jangan dianggap durian ini obat darah tinggi ya. Ya. Ya, nanti gara-garanya gitu kata dokter hidup sehat bilang begitu lantas dimakan sebagai pengganti darah tinggi. Enggak juga. Oh, enggak juga ya. Berarti tetap harus hati-hati dan tidak berlebihan artinya. Oke. Lanjut Intan. Fakta mitos berikutnya apa lagi? Nih ada fakta dan mitos berikutnya. Ini katanya konsumsi durian bisa mengatasi masalah sembelit. Ini fakta atau mitos dokter? Ini adalah fakta. Fakta lagi dokter Vito? Iya, tadi ya kalau dibahas di awal, durian ini punya serat yang cukup tinggi. Serat itu akan membantu pencernaan kita lebih sehat Intan. Jadi otomatis bisa membantu memperlancar nih buang air besar kita. Jadi say bye-bye tuh sembelit pastinya. Jadi kalau buat diet nih boleh nih deh. ini kayaknya alasan, tahu cari alasan ya. Ini nanti kita akan kasih tahu bagaimana sih berapa banyak harus dimakan buah durian sebenarnya. Tapi nanti kita masih ada fakta mitos masih banyak, makanya tetap stay tune di sini ya. Apalagi tuh dokter Vito? Nah, ini fakta mitos ya. Katanya kalau konsumsi durian itu bisa mencegah penuaan dini. Ini fakta atau mitos? Ini adalah fakta ya. Fakta dok. Fakta. Jadi kita lihat ya, daging dari durian ini kan warnanya kuning ya dok ya. Artinya dia vitamin C-nya tinggi. Dia juga antioksidan lainnya tinggi Intan. Yaitu salah satunya polifenol, bentuknya flavonoid. Nah ternyata kayaknya antioksidan ini bisa membantu kita untuk menjadi antioksidan yang bagus dan bisa mencegah penuaan dini tentunya. Tapi ya gaya hidupnya harus bagus, bukan mentang-mentang nanti dibilangnya kata dokter Putri bagus buat penuaan dini, terus akhirnya jadi nggak makan makanan sehat, makanannya durian aja gitu ya dok ya? Ya kan katanya durian buah-buahan gitu, kan tiap kali makan buah, jadi dia pilihnya buah durian, nanti gitu ya. Enggak juga. Nah ini sebenarnya secara lebih dalam lagi, antioksidan kan memang katanya anti penuaan atau bikin awet muda. Nah tapi antioksidannya pemirsa harus tahu, apa aja sih sebenarnya kandungannya gitu? Yang ada di durian. Salah satunya ada vitamin A dok, vitamin A, vitamin C, vitamin E, dan juga flavonoid. Keempat, ini adalah antioksidan yang kaya ada di dalam buah durian. Wow. Jadi manfaatnya bagus banget. Makanya jangan dibully lagi ya dok ya buah durian ini. Asalkan porsinya tepat, frekuensinya tepat, insya Allah bagus untuk tubuh kita. Jadi benar, buah durian itu memang ada vitaminnya Intan. Ternyata ada beneran ada Memang ada vitaminnya. vitaminnya, kan buah. bukan cuman alasan doang ya, berarti makan durian ternyata bagus. Nah dokter, ini juga ada fakta dan mitos yang beredar lainnya dokter. Ini katanya konsumsi durian dapat membantu dalam pembentukan sel darah merah. Ini fakta atau mitos? Tapi jangan dijawab dulu dokter. Nanti kita akan temukan jawabannya pemirsa sesaat lagi. Tetap di Hidup Sehat. Ya pemirsa, kembali lagi di Hidup Sehat. Ini kita masih membahas mengenai masalah durian. Ini kayaknya semuanya senang banget karena tadi beberapa ada fakta dan juga mitos yang cukup menguntungkan bagi pecinta durian ya. Ya makanya ini sudah meluruskan beberapa fitnah untuk durian dan juga tapi ada pertanyaan yang belum dijawab nih. Iya, tadi ada pertanyaan yang belum dijawab nih dokter. Ini katanya konsumsi durian dapat membantu pembentukan sel darah merah. Ini fakta atau mitos dokter? Ini adalah fakta. Fakta juga? Fakta. Jadi di buah durian itu salah satu kandungannya adalah zat besi, asam folat, dan juga vitamin C. Nah ketiganya ini penting sekali untuk pembentukan sel darah merah. Jadi bagus untuk kita juga mencegah salah satunya anemia.
anemia ini pun jangka panjang ini ya dok ya bisa juga mencegah ke arah jantung dan juga stroke. Jadi kalau sampai ada yang bilang apakah bisa menyebabkan stroke? Nah ini sebetulnya adalah mitos ya. Oh gitu dokter, mitos ya. Mitos. Yang katanya habis makan durian terus tiba-tiba stroke itu berarti Iya. enggak Itu ya? mitos, Bukan karena betul. duriannya. Iya. Oke. Nah dokter, tapi kalau buat kenapa dokter kau ketawa? Ya soalnya kasihan banget durian salah-salahin mulu. Iya. Ya kan tadi banyak manfaatnya juga. Oke, Iya, Intan. benar. Apalagi Nah Intan? tadi dokter ini mau tanya, berarti kalau untuk orang yang sakit demam berdarah itu boleh dokter konsumsi durian? Kalau Bagus demam nggak? berdarah ini kan kaitannya dengan namanya trombosit. Oh, beda nah, ya? ini belum ada hubungannya. Oh, beda Yang pasti ya? sih, tapi kan biasanya oke. kalau di sel darah demam berdarah itu kan biasanya pembuluh darahnya lebih gampang pecah ya. Jadi salah satu manfaatnya dari vitamin C-nya biasanya karena vitamin C ini bagus untuk pembentukan salah satunya kolagen, protein yang bagus untuk memperbaiki dari bukan sel darah merahnya tapi pembuluh darahnya biar nggak gampang pecah. Cuma nggak usah dipaksa orang demam berdarah dipaksa makan durian ya. Kadang-kadang kan orang ya, demam Kak? berdarah kan perutnya juga nggak enak. Iya, ya kan? Nah, betul. jadi jangan dipaksa juga ya. Tapi Iya. intinya bahwa ini bagi orang yang kurang darah tuh mesti anemia. Biasanya kan orang bilang kurang darah kan. Nah kurang darah itu maksudnya sel darah merah ini bisa diisi. Kalau tadi sel demam berdarah itu trombosit. lain Trombosit lagi. beda Iya, ya penting ternyata. darah itu lain lagi. Dua hal yang beda ternyata pemirsa di rumah. Oke dokter Vita, tadi ada fakta mitos apa lagi dok? Iya, oke nih katanya kalau konsumsi durian ini dapat mengatasi masalah insomnia. Ini fakta atau mitos? Ini adalah fakta. Wow. Fakta. Kenapa? Karena di dalam durian dok ternyata juga mengandung triptofan. Nah, triptofan dan juga magnesium di dalam durian ternyata bagus sekali membantu kita agar lebih rileks. Jadi kita lebih gampang ngantuk sebetulnya gitu. Oh gitu, itu bener banget sih dokter ya. Itu biasanya kalau habis makan durian itu kan kayak biasanya gimana gitu rasanya relax, terus kayak agak-agak melayang. Antara gabungan durian atau kekenyangan ya dok? Karena kebanyakan kalap makan Nah, ini sebelum kita ke tips ya, nanti Iya. sebenarnya juga ada orang bilang kan durian itu kan bikin orang banyak alkohol, sehingga bikin orang pusing kalau habis makan itu gitu. Iya Iya, dokter, ini kadang banyak banget gitu yang menganggap seperti itu. Nah tapi untuk lebih jelasnya lagi kita melihat dulu tayangan yang berikut ini. Pemirsa, bagi pecinta durian, makan satu terasa kurang. Namun bila sudah berbuah-buah, mabok durian bisa bikin Anda pusing kelingan. Nah, untuk mengatasinya berikut ini ada sejumlah cara yang bisa Anda coba usai menikmati si raja buah. Pertama adalah dengan cara paling tradisional, yakni minum air di cangkang durian. Percaya atau tidak, namun nyatanya hal ini masih tetap dilakukan oleh masyarakat kita. Kedua, dengan mengkonsumsi buah manggis. Usai makan, rajanya gantian sama si ratu buah. Karena katanya dengan mengkonsumsi manggis akan mengurangi rasa tak enak usai makan durian. Cara menghilangkan mabuk durian selanjutnya adalah dengan minum air larutan garam hangat atau susu. Air garam menghilangkan rasa tak nyaman, sedang susu menetralkan gas pada durian. Pemirsa, air kelapa sejak lama dimanfaatkan untuk mengobati masalah keracunan. Nah, Anda bisa memanfaatkan air kelapa untuk mengatasi mabuk durian. Kandungan kalium dan potasiumnya dapat menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh dan menyeimbangkan tekanan darah. Terakhir adalah paracetamol. Obat pereda nyeri ini bisa Anda konsumsi bila mabuk durian disertai dengan sakit kepala. Namun ingat, sebaiknya konsultasikan dahulu pada petugas kesehatan ya pemirsa. Tadi ya bagaimana orang-orang berusaha mengatasi mabuk durian dengan cara ya tadi berbagai macam. Minum obat lagi, sebenarnya sih obat sih nggak perlu sebenarnya ya. Jadi gimana caranya? Karena orang kadang-kadang bilang harus minum dari cangkang duriannya gitu supaya lebih Iya. afdol ya. Ya, itu benar nggak, Dok? Ya, kalau misalkan dari cangkang duriannya ini secara penelitian belum ada ya Intan, artinya kita belum tahu manfaat untuk kesehatannya. Tapi salah satu yang bisa kita gunakan adalah dengan mengonsumsi manggis. Ini manggis ini memiliki suatu kandungan yang bisa membantu menetralkan agar kita nggak mabuk berlebihan nih setelah mengonsumsi durian, terutama untuk orang-orang yang memang sensitif ya, gitu. Nah ngomong mabuk tadi ya, tadi kan kita sempat bahas juga ya bahwa ada orang yang beranggapan bahwa memang ini alkoholnya banyak nih gitu, durian ini ya.
Apa benar emang durian tuh bikin mabuk tuh bener apa perasaan dia aja? Apa karena baunya gitu? Apa memang dalam duriannya memang ada zat yang bikin mabuk gitu maksudnya? Ya, jadi dalam durian ini sebetulnya kalau semakin manis ya dok, ini ada kandungan gula alkohol, tapi bukan alkohol ya. Artinya kalau terlalu banyak ini biasanya bikin asam lambung tinggi dan kadang beberapa orang nih jadi kayak, kalau kita asam lambung tinggi kan gitu ya dok ya, nggak enak, mual, pusing. Nah ini orang menganggapnya sebagai mabuk gitu. Padahal sebetulnya efek dari asam lambung yang meningkat dok. Kalau bikin Karena kayak berlebihan rasanya panas biasanya. juga soalnya kan rasanya kadang-kadang Ya. bikin rasa panas, kayak rasanya pusing gitu, kelengan. Ya itu biasanya berlebihan tuh dok, asam lambungnya yang terlalu tinggi Oh, biasanya. tadi kandungan itu yang bikin sebenarnya kita merasa panas ya dokter ya? Ya, makanya kalau makan durian untuk orang-orang yang sensitif, sebaiknya jangan memilih yang kalau di mulut itu rasanya kayak bersoda gitu loh dok. Iya, Biasanya. iya, Nah iya. itu Kayak tinggi, bergas gitu ya? ya tinggi gula alkohol, tapi bukan berarti jadi alkoholnya sangat tinggi banget sampai akhirnya membahayakan gitu. Oke. Nah dokter, ini juga masih ada fakta dan mitos yang beredar dokter. Nih katanya buah durian dapat membantu melawan infeksi. Ini fakta atau mitos? Ini adalah fakta ya, karena kandungannya kan tadi banyak ya Intan. Salah satunya antioksidan yang tinggi, vitamin C, vitamin A. Ini kan semuanya bisa membantu kita meningkatkan imunitas tubuh. Dia juga mengandung protein ya dok ya. Jadi otomatis dengan protein yang cukup, vitamin mineral yang komplit, dia bisa membantu kita mencegah agar tidak mudah mengalami infeksi gitu. Nah ini maksudnya dimakan ya, bukan dioles-oleskan ya, sayang. Iya, maksudnya. bukan topikal dioles di kulit ya. Oke, ini ada yang kasihan banget nih karena pasien-pasienku suka bilang, oh ini kalau sakit gula nih, diabetes nggak boleh minum atau makan durian. Nih fakta atau mitos? Ini adalah mitos ya. Jadi Masih bisa ya? masih bisa orang obesitas, orang kencing manis atau diabetes masih boleh mengonsumsi Biasanya buah kalau durian. kalau gini-gini ada syaratnya nih pasti nih. Apa tuh syaratnya? Syaratnya di bawah nih dok, ada tulisannya. Ya, ketentuan berlaku ya. Jadi gini, buah durian sebetulnya dok indeks glikemiknya rendah. Artinya apa? Indeks glikemik itu menggambarkan agar kontrol gula darah kita nggak terlalu drastis Intan naiknya. Nah tapi tetap kita harus melihat juga ya, ini kan ada karbohidratnya. Yang aman untuk penderita diabetes itu dianjurkan hanya 1-2 butir saja dok. Jadi kalau memang mau boleh, tapi tidak lebih dari 2 butir per hari. 2 butir bukan 2 Dua buah butir, ya, bukan 2 butir bukan loh ya. 2 buah. 2 durian. butir ya. 2 butir. Ternyata memang harus ada batasnya pemirsa. Betul. Nah dokter, ini ada juga fakta dan mitos beredar. Ini mungkin kalau seandainya ini sampai fakta, ini kabar bahagia bagi para lelaki. Dokter, ini katanya konsumsi durian dapat memperbaiki kesehatan seksual dan dapat meningkatkan kualitas sperma. Ini fakta atau mitos? Ini kabar baik atau bisa dibilang sebagai fakta dok. Wah. Kenapa? Karena durian ini disebut salah satu buah afrodisiak. Jadi memiliki kandungan salah satunya tadi ya dok, sudah disampaikan dokter Vito, kalium itu memperbaiki aliran darahnya ya dok. Jadi otomatis membantu untuk seksualitas pria juga. Kemudian ternyata juga kandungan magnesiumnya itu juga berhubungan dengan aliran ke arah seksualitas laki-laki. Dan ternyata kandungan antioksidannya bagus sekali untuk memperbaiki dari fungsi maupun motilitas atau pergerakan dari sperma. Wah, ini berarti jadi perkasa bagus. ya nanti Jadi setelah makan perkasa. durian ya, makanya. Oke, nah sekarang mungkin tips buat para pemirsa di rumah bagaimana menikmati durian dan juga mendapatkan manfaatnya secara maksimal. Iya, pastinya dok kita harus mengingat untuk segala sesuatu bahwa buah ini kan sebagai snack ya dok. Artinya kita konsumsi dulu makanan gizi seimbangnya. Karena agar gizi kita bisa komplit, buah durian ini sebagai pelengkapnya. Jadi bukan menjadi yang utama. Jadi kalau mau mengonsumsi, gizi seimbangnya harus utama. Yang kedua, frekuensi dan juga porsi dari si durian ini juga jangan berlebihan. Sesuaikan dengan kondisi kita, misalkan tadi ya kalau kita kondisi sehat seperti ini, kita masih boleh sampai 5 butir per hari. Tapi kalau misalkan yang punya kondisi khusus, misalkan gula darahnya tinggi, jangan mengonsumsi lebih dari 2 kali. Dan pada beberapa 2 durian, butir ya, Dok? iya, betul 2 butir per hari. Dan pada beberapa orang yang memang dia asam lambungnya mudah meningkat, sebaiknya hindari durian yang tipikal gula alkoholnya tinggi. Wah, oke nih, 2 sampai 5 ya. 5 masih bisa, 2 Bisa. kalau misalkan punya gula tapi Sudah ya. hati-hati ya, 2 aja ya. Oke, baiklah. Ini sangat melegakan. Bagi saya juga pencinta durian, saya juga sangat senang. Saya juga yakin Pak pemirsa juga senang juga pastinya Iya, ya. ternyata banyak sekali manfaatnya ya. Jadi makannya nggak merasa bersalah dokter. Betul. Iya, dokter makasih banyak ya dok atas tipsnya. Terima kasih. Terima kasih dokter. Terima kasih. Nah, setelah ini kita akan masih bahas lagi satu hal yang penting ya mengenai berkendara. Gimana sih apa mungkin kendaraan tertentu yang tidak boleh berkendara di jalanan. Iya, Penting itu kan? dia. Penting banget karena Iya, oke. ada kondisi-kondisi tertentu yang memang sebaiknya tidak boleh berkendara. Tapi kondisi seperti apa? Kita akan simak bahasannya sesaat lagi, tetap di Hidup Hidup Sehat. sehat.